Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Oh tidak, dia mencoba menyempurnakan Sky Bottle. Kita harus menghentikannya. Ekspresi Hanli berubah saat dia berteriak pada guru kuil samsara dan guru iblis. Hukum kekacauan telah berhasil. Tubuhnya hampir tidak bisa dihancurkan. Bagaimana kita bisa menghentikannya? Tuan Iblis bertanya dengan cemberut. Saya punya cara lain untuk mencoba. Jika tidak berhasil, maka tidak ada lagi yang bisa saya lakukan, kata guru kuil samsara setelah hening beberapa saat. Dia kemudian menyampaikan pemikirannya kepada Hanli dan Raja Iblis, menjelaskan metodenya secara rinci kepada mereka. Kita bisa mencobanya, Raja Iblis mengangguk. Tapi, Hanli sedikit ragu. Berhasil atau tidaknya tergantung kamu. Jangan ragu, saya yakin Anda tidak akan mengecewakan saya, kata guru kuil samsara sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Hanli melirik ke arah guru kuil samsara dan mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi. Entah kenapa, guru kuil samsara memasang senyuman riang di wajahnya. Dia melompat maju dan berinisiatif untuk menemui Gu Huojin. Sebelumnya, kamu mengejekku karena tidak mengetahui keagungan alam leluhur Dao. Hari ini, aku akan mengintip dan melihat apakah itu benar-benar tak tertahankan seperti yang kamu katakan. Guru kuil samsara berhenti 1.000.000 mil jauhnya. Sebelumnya, kamu memanfaatkan energi hukum milik alam leluhur Dao dengan kultivasimu di alam Zenith Heaven, dan energi itu telah menyatu dengan surga Dao. Jadi bagaimana jika kamu mengambil langkah maju sekarang? Gu Huojin mencibir saat melihat ini. Setelah dia selesai berbicara, 6 jalan cakram samsara yang melayang di belakang guru kuil samsara tiba-tiba mulai berputar. Rune reinkarnasi terbang keluar dan mendarat di tubuhnya. Semakin banyak rune yang mendarat di tubuhnya, cahaya merah gelap di tubuh guru kuil samsara semakin terang. Di bawah naungan cahaya merah gelap, sosok kurusnya tampak seperti malaikat maut dari neraka. Tubuhnya melayang, lampu merah di matanya berputar. Benang hukum reinkarnasi keluar dari tubuhnya dan terhubung dengan 6 jalan dari cakram samsara. 6 jalan dari cakram samsara mulai berputar perlahan. 6 jalan cahaya samsara menyala di atasnya dan terkonsentrasi ke tubuh guru kuil samsara. Guru kuil samsara meraung. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah yang membubung seperti nyala api merah. Tepi tubuhnya berkedip-kedip, memancarkan fluktuasi kuat dari hukum samsara. Melihat ini, mata Gu Huojin menyipit. Dia mendorong tangannya ke depan dan pusaran kacau langsung terbentuk. Aliran energi caotik saling merobek dan terbang menuju guru kuil samsara dengan kecepatan tinggi dengan suara siulan. Pada saat yang sama, guru kuil samsara mengangkat tangannya dan mendorong telapak tangannya ke arah Gu Huojin. Seberkas cahaya kacau keluar dari telapak tangannya dan menghalangi pusaran kacau itu. Kekuatan mereka sebenarnya setara, dan mereka menemui jalan buntu di udara. Rekan Daoishi, lakukanlah, teriak Hanli. Raja Iblis maju selangkah dan langsung muncul di belakang Gu Huojin. Dia mengatupkan kedua tangannya dan kekosongan itu terdistorsi. Ruang dalam radius 100 mil dikompresi oleh tangannya dan ditekan ke arah tengah. Suara gerindra yang mematikan gigi terdengar, dan ruang yang terkompresi memantulkan kilau yang berkilauan. Ruang yang awalnya tidak terlihat sebenarnya diperas menjadi zat kristal seperti kaca, yang dengan kuat mengikat Gu Huojin. Bahkan jika kalian bertiga hukum tertinggi memberikan tekanan pada saat yang sama, kalian tetap tidak bisa melakukan apapun padaku, Gu Huojin tertawa keras. Cahaya kacau mulai mengalir ke seluruh tubuhnya, mencoba berubah menjadi pusaran kacau lagi untuk menyerap serangan dari Hanli dan dua lainnya. Jangan pernah memikirkannya, raung Raja Iblis. Cahaya perak bersinar dari seluruh tubuhnya. Hukum ruang angkasa di sekelilingnya beriak dengan keras, dan pusaran gelap mulai muncul di belakangnya. Sedikit demi sedikit,
itu mengikis kedua sayap iblis di punggungnya. Namun, Raja Iblis sepertinya tidak menyadarinya sama sekali. Dia mengabaikannya begitu saja dan terus mencurahkan kekuatan hukumnya. Di sisi lain, 6 jalan cakram samsara di belakang guru kuil samsara berputar semakin cepat, namun bentuknya terus mengecil. Sejalan dengan itu, aura guru kuil samsara mulai meroket. Dalam sekejap, kertas jendela tipis antara Zenith Heaven dan leluhur Dao akhirnya tertembus. Pada saat ini, guru kuil samsara akhirnya mengambil langkah terakhir dan bergabung dengan barisan leluhur Dao reinkarnasi. Tiba-tiba, awan berkumpul di ruang hampa dan ki spiritual berubah menjadi angin. Saat angin dan awan menyatu, kekuatan hukum reinkarnasi melonjak dari segala arah dan terus mengalir ke 6 jalan cakram samsara. Rotasi cakram samsara telah mencapai kecepatan yang luar biasa. Itu berubah menjadi bola cahaya merah tua yang menyala terus-menerus. Pada saat ini, sosok Han Li juga telah melompat ke langit. Teknik penindasan iblis bawaan dan garis darah roh sejati di dalam tubuhnya diaktifkan secara ekstrim pada saat yang bersamaan. Tubuhnya membesar 100 kali lipat dan dia berubah menjadi Vingot yang mencapai surga dengan 12 kepala dan 36 lengan. Masing-masing lengan memegang pedang Green Bamboo Cloud Swarm. Mereka berputar cepat di langit, menyebabkan kekacauan di langit dan bumi, dan berubah menjadi tornado emas besar. Adapun roda kebenaran dan 4 objek lainnya yang merupakan manifestasi hukum waktu, berubah menjadi bulan dan bintang, gunung dan sungai yang mengelilingi pusaran, dihubungkan oleh kilat emas, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Di dalam tornado emas, pedang ki kuno saling bersilangan dan formasi pedang tertinggi yang terbuat dari pedang ki muncul. Gemuruh yang menggelegar datang darinya, dan kekuatan menakutkan yang tak terkendali terpancar darinya. Melihat adegan ini, Gu Huojin tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Lalu, jejak kegilaan melintas di wajahnya. Dia meraung keras, "Jika kamu ingin bertarung sampai mati, aku akan mengabulkan keinginanmu." Setelah mengatakan ini, dia dengan paksa mematahkan belenggu luar angkasa yang telah mengerahkan seluruh kekuatannya yang ditekan oleh Raja Iblis. Seberkas cahaya kacau keluar dari dadanya dan langsung menekan Chaotic Vortex dan cahaya samsara yang sempat menemui jalan buntu. Cahaya kacau melonjak seperti gelombang pasang yang tak terhentikan dan secara langsung memaksa cahaya guru kuil samsara mundur. Guru kuil samsara meraung. 6 jalan cakram samsara di belakangnya, yang telah menjadi semakin kecil, menghilang sepenuhnya dan berubah menjadi bola energi merah tua murni. Itu melonjak ke dalam tubuhnya, menyebabkan sosok awalnya kurus dan pipi cekung membengkak. Saat ini, dia sepertinya telah kembali ke penampilan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah setiap gerakannya bahkan lebih menakutkan. Seolah-olah dia dapat menggerakkan reinkarnasi langit dan bumi serta mengendalikan hidup dan mati manusia. Gu Huojin, kamu tidak bisa lepas dari reinkarnasi, dan kamu tidak akan pernah bisa bereinkarnasi lagi. Haha, guru kuil samsara tertawa mengerikan. Tawanya bergema di antara langit dan bumi, namun sosoknya terus menyusut dengan cepat hingga seluruh tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Akhirnya, seperti 6 jalan dari cakram samsara, dia berubah menjadi bola kekuatan samsara murni. Itu langsung menembus penghalang cahaya kacau, dan dalam sekejap, langsung memasuki tubuh Gu Huojin. Gu Huojin terkejut. Dia jelas tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Dalam sekejap, reinkarnasi langit dan bumi sepertinya terhenti. Pada saat itu, semua makhluk hidup di dunia, apakah yang melarikan diri dengan panik, atau yang dengan tenang menunggu kematian, atau mereka yang tidak terpengaruh oleh runtuhnya jalan surgawi, semuanya berada dalam keadaan kesurupan. Perasaan itu, seolah-olah roh mereka telah meninggalkan tubuhnya dalam sekejap, dan semua melihat cahaya merah seperti matahari yang berdarah. Setelah beberapa saat, reinkarnasi kembali,
dan semua orang kembali normal kecuali satu orang. Semangat Gu Huojin masih melayang di luar, menjauh dari tubuhnya yang kacau. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari apa yang akan dilakukan ketiga orang itu. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Tangannya yang tidak berwujud menarik dengan panik ke dalam kehampaan, mencoba berenang kembali ke dalam tubuhnya, tetapi gelombang cahaya keemasan telah menyapu dirinya. Di sekitar tornado emas tempat Han Li berubah, bulan, bintang, gunung, dan sungai semuanya menyatu menjadi tornado untuk membentuk pedang besar yang diselimuti ki iblis hitam, dan pedang itu runtuh dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Kekuatan hukum waktu yang melonjak di ujung pedang menyerang seperti gelombang pasang. Cahaya keemasan langsung memenuhi seluruh ruang hampa, membekukan semua yang dilewatinya dan menyebabkan ruang hampa menjadi sunyi senyap. Hanya pedang abadi, yang ditenagai oleh seni penindasan penjara iblis surgawi dan diresapi dengan kekuatan tinju pemusnahan 5 elemen besar, yang terus-menerus menghancurkan kekosongan dan mendarat di tubuh Gu Huojin. Pada saat ini, tidak ada gemuruh yang mengguncang bumi, tidak ada getaran di void. Hanya ada cahaya redup yang menyelimuti segalanya. Dalam keheningan, kekosongan diam-diam hancur, dan retakan besar yang membentang di seluruh alam abadi dataran tengah muncul. Ekspresi roh Gu Huojin membeku, dan dialah orang pertama yang hancur. Kemudian, tubuhnya yang terkondensasi dari energi kacau juga mulai dihancurkan sedikit demi sedikit. Seluruh dunia sepertinya kehilangan warnanya, dan tidak ada suara. Adegan ini berlangsung selama beberapa puluh detik sebelum bola cahaya hijau tua tiba-tiba keluar dari pusat tubuh Chaotic. Itu melayang di udara, berkedip-kedip dengan cahaya. Setelah itu, serangkaian ledakan besar terjadi, yang berlangsung sangat lama. Dimanapun cahaya itu mendarat, Gu Huojin telah menjadi debu, dan di mana cahaya itu muncul, sosok Han Li muncul sekali lagi. Dia sudah kembali ke bentuk aslinya, tapi wajahnya sepucat salju, dan ada garis emas yang perlahan mengalir keluar dari 7 lubangnya seperti cacing tanah yang menggeliat. Bahkan ada gumpalan asap hitam yang mengepul dari bahu kirinya. Ketika asap hitam menyebar, terlihat tidak ada apapun di bawah bahu kirinya. Seluruh lengannya telah terkorosi oleh dao surgawi dan telah lenyap. Dia mengangkat sisa lengan kanannya dan menyeka darah emas dari wajahnya. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Di sebelahnya, gerbang lampu perak menyala, dan sosok Namong Wan muncul dari sana. Dia melihat ke ruang yang hancur di depannya, dan terutama retakan besar yang membentang di langit, dan dia sangat terkejut. Suamiku, setelah Namong Wan sadar kembali, dia dengan cepat mendukung Han Li dan memanggil dengan lembut. Tidak ada kegembiraan di wajah Han Li. Dia hanya menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, Gu Huojin telah dibunuh oleh kita. Benarkah? Itu hebat. Namong Wan sangat gembira pada awalnya, tapi kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia melihat sekeliling dalam kehampaan dan bertanya dengan ragu. Kemudian dia, untuk membunuh Gu Huojin, dia menjalankan hukum samsara dengan seluruh kekuatannya, memaksa keluar roh Gu Huojin dan mengintegrasikannya sepenuhnya ke dalam jalan surga, kata Han Li sambil menghela nafas. Mendengar ini, mata Namong Wan sedikit bergetar, dan air mata mengalir di matanya. Dia menunjuk di antara alisnya dengan jari-jarinya dan menariknya keluar, dan sebuah bayangan ditarik keluar. Sekilas Han Li mengenalinya. Itu adalah sisa jiwa Gan Rusuang. Bayangan itu sangat lemah, berkedip-kedip seperti api hantu, dan hampir menghilang. Pada saat ini, cahaya merah gelap tiba-tiba muncul dari benda pecah yang mengambang di kehampaan, dan sisa jiwa terbang keluar. Han Li sedikit mengernyit, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Ia menemukan bahwa masih ada sudut dari 6 jalan cakram samsara, yang berisi sisa jiwa guru kuil samsara. Bayangan jiwa juga merupakan ilusi, tetapi setelah terbang, ia segera terbang menuju roh Gan Rusuang dan mengangkat tangannya untuk memegang bahunya.
Keduanya bersandar satu sama lain dan kembali menatap Nangongwan dan Han Li, dengan senyuman di wajah mereka. Jaga Joseon untukku, dan mulai sekarang, kamu tidak akan menyesal. Samar-samar, suara guru kuil samsara sepertinya terdengar di laut kesadaran Han Li. Sebelum dia bisa menjawab, kedua sosok itu perlahan-lahan naik ke langit. Cahayanya menjadi semakin redup, dan akhirnya menghilang ke dunia seperti gumpalan asap. Aku akan melakukannya, jawab Han Li dalam hati. Apakah ini akhir yang baik untuk mereka? Tanya Nangongwan sambil bersandar di bahu Han Li dengan ekspresi sedih di wajahnya. Han Li tidak tahu bagaimana menjawabnya, jadi dia hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Raja Iblis. Taosi, apakah kamu benar-benar tidak sabar? Kami baru saja melalui situasi hidup dan mati bersama. Jangan bilang kamu tidak bisa menghargai kesempatan langka ini untuk bertahan hidup. Ketika Nangongwan mendengar ini, dia buru-buru menoleh untuk melihat dan melihat bahwa Raja Iblis diam-diam telah tiba di samping botol langit dan memegangnya. Nangongwan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Teman Han salah dalam satu hal. Aliansiku denganmu bukan untuk menentang tindakan Gu Wujin. Sebaliknya, saya sangat setuju dengan pandangannya. Sayang sekali dia mencapai langkah ini lebih awal dariku. Raja Iblis telah kembali ke bentuk manusianya dan berkata dengan acuh tak acuh. Han Li meliriknya dan berkata pada Nangongwan, aku harus memintamu kembali dulu dan menungguku. Hati-hati. Nangongwan ragu-ragu sejenak, tapi dia tetap memutuskan untuk percaya pada Han Li. Tidak akan lama, kata Han Li sambil melambaikan tangannya untuk membuka gerbang cahaya perak. Dia kemudian mengirim Nangongwan kembali ke Flowery Brand Paradise. Para ahli naik selangkah demi selangkah dan mengalami musibah demi musibah yang tak terhitung banyaknya. Bukankah itu semua demi bisa berbuat sesuka mereka? Namun, Dao surgawi menindas di atas kepala, membuat sulit bernapas. Lengan kirimu telah dilahap oleh Dao surgawi. Tidakkah kamu ingin membalikkan Dao surgawi yang menyebalkan ini? Raja Iblis tidak menghentikan Han Li. Dia menunjuk ke langit dan berkata dengan bangga. Aku pernah membaca di buku kuno manusia bahwa, ikuti keinginan hatimu dan jangan melampaui aturan. Aku ingin tahu apakah teman Si pernah mendengar hal ini. Di bawah aturan Dao surgawi, yang kuat dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, jika setiap orang berusaha untuk menjadi kuat dan tidak menaati Dao surgawi, bukankah dunia akan menjadi kacau dan tidak teratur? Tanpa percikan api manusia, tanpa bunga di pegunungan, dan tanpa bulan terang di langit, apa jadinya dunia ini? Han Li bertanya sambil tersenyum. Aku tidak menyangka orang ambisius seperti teman Han akan begitu berhati lembut untuk melindungi yang lemah di dunia ini. Raja Iblis tertawa keras. Tawanya bergema di antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Haruskah kita bertarung? Han Li bertanya sambil tersenyum. Bukannya kita harus bertarung, tapi teman Han itu, kamu harus mati. Saat ini, lukamu terlalu serius. Jika aku tidak membunuhmu sekarang, aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang di masa depan. Raja Iblis berkata sambil tersenyum. Saat suaranya jatuh, tubuhnya mundur sedikit. Namun, dia langsung menabrak lapisan riak di angkasa dan menghilang. Han Li sudah menduga ini. Hukum waktu keluar dari tubuhnya. Dia melambaikan tangannya dan aliran waktu dalam radius 10.000 mil dari Void langsung terhenti. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat celah kecil di area Void. Dia mengangkat tangannya dan menusuknya dengan pedangnya. Terdengar suara berderak dan lampu listrik keemasan langsung menerobos celah tersebut. Kemudian, waktu yang membeku mengalir kembali. Terdengar suara gemuruh dari retakan dan Void tiba-tiba meledak. Sepertinya lukamu tidak ringan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Han Li. Sebelum Han Li bisa berbalik, cahaya perak telah menembus kepalanya.
Hukum luar angkasa yang kuat menyelimutinya dan langsung memenjarakannya di tempatnya. Pergilah bersama mereka. Dengan raungan yang keras, jari-jari Raja Iblis seperti kait. Mereka dikelilingi oleh energi iblis dan bersinar dengan cahaya perak. Dia langsung meraih kepala Han Li. Pedang yang digunakan Han Li untuk membunuh Gu Huojin hampir menghabiskan seluruh hukum dan kekuatan spiritual surgawi miliknya. Saat ini, dia benar-benar tidak bisa menghindarinya. Pada saat kritis ini, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di depannya. Kumbang emas yang sangat besar terbang keluar dari udara dan bertabrakan langsung dengan Raja Iblis. Terdengar suara ledakan yang teredam dan seluruh tubuh Raja Iblis langsung terlempar ke belakang. Setelah memblokir pukulan fatal ini, anak emas itu berbalik dan menggigit Void. Ini secara paksa merobek lapisan hukum luar angkasa di tubuh Han Li. Pemakan abadi emas, leluhur Dao. Raja Iblis berteriak kaget setelah menstabilkan dirinya. Dia hanya tahu bahwa Han Li ditemani oleh Golden Immortal Devourer sepanjang tahun. Dia tidak menyangka serangga itu telah menjadi leluhur Dao. Selama pertempuran sebelumnya, Golden Immortal Devourer tidak muncul dari awal hingga akhir. Dia tidak tahu mengapa guru kuil samsara tidak memberitahunya tentang hal ini. Luka Raja Iblis tidak serius, tapi dia telah menghabiskan banyak energi untuk membunuh Gu Huojin. Dia tidak berpikir dia memiliki banyak peluang untuk menang melawan Han Li dan si anak emas. Tapi sekarang dia dan Han Li seperti api dan air, jika dia tidak bisa membunuhnya hari ini, situasinya hanya akan bertambah buruk ketika Han Li mendapatkan kembali kekuatannya. Dia tanpa sadar melihat botol kecil di tangannya, dan cahaya perak menyala di telapak tangannya. Cahaya perak menyala di mulut botol kecil, dan benang cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dan memasuki telapak tangannya. Mata Raja Iblis tiba-tiba melebar, dan ekspresi keterkejutan yang tak bisa disembunyikan muncul di matanya. Dia hanya merasakan gelombang hukum luar angkasa yang sangat kuat terus mengalir ke dalam tubuhnya melalui botol kecil, sekali lagi mengisi dantiannya yang agak kosong. Haha, surga ada di sisiku, surga ada di sisiku, Raja Iblis tidak bisa menahan tawa. Han Li tidak terkejut sama sekali. Faktanya, tangannya dengan cepat membentuk mantra di lengan bajunya. Meskipun dia tidak memurnikan botol kecil itu ketika dia memasuki ruang di dalam botol kecil itu, dia membentuk hubungan yang dalam dengannya, jadi tidak masalah baginya untuk mengendalikannya dari jarak jauh. Bukan Raja Iblis yang menyerap hukum luar angkasa sendirian, tapi Han Li mengendalikan botol kecil itu dan memaksanya masuk ke dalam tubuhnya. Segera, Raja Iblis tidak bisa tertawa lagi. Dia menemukan bahwa semakin banyak hukum ruang yang keluar, kekuatan hukum kekacauan yang tercampur di dalamnya juga mulai memasuki tubuhnya. Sudah terlambat ketika dia ingin menghentikannya. Han Li, kamu. Dia baru mengucapkan setengah kalimat ketika seluruh tubuhnya mulai membengkak. Pancaran cahaya kacau keluar dari tubuhnya satu demi satu, merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian. Di antara potongan-potongan itu, cahaya perak terkondensasi menjadi kereta mini yang terdiri dari 8 kuda, dan roh perak kecil duduk di atasnya. Roh itu mengemudikan kereta itu dalam sekejap, mencoba melarikan diri. Kamu tidak bisa pergi, kita sudah saling kenal cukup lama, jadi izinkan aku mengirimmu pergi, kata Han Li sambil menghela nafas. Begitu dia selesai berbicara, lapisan riak waktu menyebar, dan kekosongan membeku lagi. Kereta 8 kuda itu dipenjarakan di Void, tidak bergerak. Han Li tidak terpengaruh sama sekali. Dia melangkah maju dan segera sampai di depan kereta. Dia mengambil kereta 8 kuda dan roh Raja Iblis ke tangannya. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Dengan sedikit cubitan, kereta perak dan roh itu berubah menjadi lapisan cahaya dan menghilang. Han Li melihat sekeliling. Melihat kekacauan di Void, dia merasa sedikit rumit. Setelah beberapa saat, dia perlahan mengalihkan pandangannya, mengangkat tangannya,
dan mengambil kembali botol kecil itu ke tangannya. Dia dengan lembut membelai garis-garis yang sudah dikenalnya, dan pikirannya perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, urat pada daun hijau tua botol kecil itu tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan. Kekuatan hukum waktu mengalir keluar dan perlahan memasuki tubuh Han Li, seperti mata air yang manis, memberi nutrisi pada setiap lubang abadi di tubuhnya. Kelelahan Han Li berangsur-angsur hilang, dan cahaya di matanya menjadi lebih terang. Dia bahkan bisa merasakan bahwa pengaruh hukum kekacauan secara bertahap memudar, dan dao surgawi yang terganggu secara bertahap kembali ke jalur yang benar. Langit dan bumi dibersihkan, dan semuanya perlahan memulihkan vitalitas aslinya. Namun, ketika dia melihat ke atas, celah di atas kepalanya tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Waktu sepertinya stagnan di sana, ruang membeku, dan reinkarnasi tidak terlibat. Sebagian besar orang di dunia abadi sejati akan selamanya menjadi bekas luka di hati mereka, menjadi bukti dari bencana abadi ini. Mustahil bagi alam abadi daratan tengah yang hancur untuk kembali ke keadaan semula. Sebagian besar wilayah telah hancur total, dan banyak wilayah telah menjadi kosong selama pertempuran sebelumnya, menjadi wilayah yang hilang seperti kelompok alam benua selatan kecil. Namun, setelah operasi aksioma surgawi kembali normal, ki spiritual langit dan bumi yang kaya di tempat ini juga terisi kembali. Dapat diasumsikan bahwa setelah 1 juta tahun berikutnya, kerikil dan debu yang tersebar kemungkinan besar akan berkumpul kembali dan mengembun menjadi sebuah benua kecil. Kemudian, ia akan kembali ke dunia sebagai alam mistik yang berbahaya. Dengan cara ini, domain lain yang terkena dampak juga berangsur pulih.